Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Selamat datang kembali di podcast ala-ala. Dan teman-teman masih bersama saya ya, Dul di podcast ala-ala ini. Dan sengaja sih saya buat podcast ataupun ya bicara-bicara santai aja hari ini pada pukul 14.21 setelah saya tadi itu selesai sholat zuhuran, gak ada kerjaan, mau pergi ngegoes nggak bisa juga ya karena hari ini saya puasa ya kan, saya sedang puasa Arafah. Jadi ya saya memutuskan untuk tidak pergi ke ngegoes. Udah hampir 2 minggu ya saya nggak ngegoes karena selama 10 hari terakhir ini saya itu puasa. Jadi nggak pergi ngegoes kemana-mana. So sorry buat kalian teman-teman yang nungguin saya ngegoes. Maaf banget. Sorry banget kalau saya nggak pergi ngegoes ya. Ya, jadi hari ini saya ganti goesan itu dengan podcast ala-ala yang saya buat ini. Lucu sih ngerasa podcast ala-ala seperti ini ya, karena saya harus bicara sendiri, ngejelasin sendiri, dan ya have fun sendiri ya. Dikarenakan juga saya sedang puasa, nggak bisa pergi kemana-mana, kondisi di luar itu sangat panas, walaupun berangin ya. Sebenarnya sih di kota Parangtrimpun beberapa hari ini ya sering datang hujan ya, yang menghambat beberapa aktivitasnya saya untuk pergi keluar. Tapi terkhusus hari ini saya lihat sih itu cukup cerah, panas banget. Jadi ya mau gue sih pengen, tapi ya nggak bisa juga karena saya puasa ya. Begitulah, saya memutuskan untuk tidak pergi ngegoes untuk beberapa hari belakangan ini. Hampir 10 hari sih saya nggak pergi ngegoes. Dan juga nggak ada teman yang ngajak ngegoes. Oke, di podcast ala-ala kali ini teman-teman saya mau ceritain soal Hari Raya Idul Adha ya. Karena besok itu tanggal berapa ya? Bentar saya cek dulu sob. Tanggal 31 ya. Tanggal 31 Juli 2020 itu saya ataupun umat Islam itu berketepatan melaksanakan ibadah hari raya besar, hari raya Idul Adha. Nah, jadi kalau umat Islam itu ada dua hari raya besarnya. Pertama hari raya Idul Fitri yang kita rayain setelah melaksanakan puasa Ramadan 1 bulan penuh. Nah, kalau hari ini atau tepatnya sih besok ya, ketepatan sih besok tanggal 31 Juli 2020 untuk tahun Masehinya, itu kita bakalan ada namanya Hari Raya Idul Adha. Nah, jadi kalau di Hari Raya Idul Adha ini ya kita biasanya itu sih umat muslim sholat Idul Adha dulu di pagi harinya, terus melaksanakan pemotongan kurban gitu kan, pemotongan hewan kurban kayak gitu. Terus dagingnya nanti dibagi-bagiin kepada seluruh umat muslim gitu sih. Oke sob, saya ini bukan penceramah, saya bukan ustadz, jadi saya nggak terlalu banyak bisa ngejelasin soal itu semua kepada kalian ya, mengenai ya kenapa kita harus melaksanakan Idul Adha dan segala macam. Tapi kalau kalian punya pertanyaan ya silakan aja buat di kolom komentar, sebisanya nanti sebatas kemampuan dan pengetahuan saya nanti bakalan saya jawab. Jadi nggak usah takut untuk bertanya, feel free aja buat saya di kolom komentar, nanti bakalan saya bantu buat ngejawab pertanyaan-pertanyaan kalian ya sob ya. Gak usah ragu, gak usah sungkan komentar, kita bakalan diskusiin bareng-bareng aja. Oke sob, di hari ini juga karena itu saya melaksanakan puasa. Itu namanya kalau hari ini itu namanya puasa Arafah ya, puasa Arafah. Nah, jadi di sini dalam salah satu amalan utama di awal Zulhijjah itu kan, karena sekarang itu kita masuk bulan Zulhijjah sih ya. Nah, bulan Zulhijjah itu adalah puasa Arafah. Pada tanggal 9 Zulhijjah, puasa ini memiliki keutamaan yang semestinya tidak ditinggalkan oleh seorang muslim. Karena itu ya saya melaksanakan puasa Arafah gitu. Salah satu lagi puasa yang bisa sih kita laksanain kalau itu beda ya dengan puasa Arafah yang saya laksanain sekarang, itu namanya puasa Asyura. Itu di 10 hari Muharram. Itu kalau di awal tahun baru muslim gitu. Tapi kita ini bukan di tahun baru muslim. Tahun baru muslim kapan ya? Lupa juga sob, saya nggak cek kalender, jadi ya enjoy lah. Nanti kalau mau apa lagi kita buat podcast ala-ala seperti ini aja lagi ya untuk ngejelasin mengenai hari raya umat muslim. Oke, di 1 Hijriah gitu kan ya. Satu, gimana sih bilangnya? Bingung juga. Di hari pertama Muharram gitu ya, bukan di 1 Hijriah, bukan. Sorry sob, karena kita ini udah masuk ke tahun 1440 Hijriah ya, kalau nggak salah sih ya. Lupa juga sih, soalnya jarang lihat kalender Hijriah kayak gitu.
Jadi sob, kita bakal lanjutin cerita-cerita soal puasa Arafah dan mengenai besok hari raya Idul Adha-nya. Jadi sob, karena saya ini sedang puasa, itu namanya itu puasa Arafah ya, di tanggal 9 Zulhijjah. Nah, itu dapat kalau dari beberapa literatur sih ya. Nah, dari hadis riwayat Muslim nomor 1162 itu saya bacanya kalau puasa Arafah dapat menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Bayangin sob, kalau lu laksanain puasa Arafah, dosa-dosa lu yang tahun lalu dan tahun bakalan datang itu bakalan dihapusin. Tapi nggak dosa-dosa besar juga kali ya. Jadi ya walaupun ya itu menghapus dosa-dosanya kita, but still be good lah, act like a good man, be a good deed, just do a good deed itu. Jangan ya sembrono-sembrono, jangan yang kasar-kasar. Nggak mungkin juga kan lu kalau udah laksanain sholat, kalau udah laksanain puasa Arafah lu ninggalin sholat yang wajib kayak gitu, jangan juga sob ya. Jadi kalau kalian juga ngegoes bagi yang muslim, jangan lupa tetap bawain peralatan sholatnya, tetap perhitungkan waktu kalian untuk melaksanakan hal-hal yang wajib bagi kita seorang muslim gitu ya. Oke, karena itu hari ini saya melaksanain puasa Arafah. Dan ini sebenarnya sih bukan wajib ya, sunnah aja. Tapi ya I love to do that, jadi ya saya decide untuk puasa di hari ini, puasa Arafah gitu. Nah, karena saya laksanain puasa Arafah gitu hari ini, jadi besok itu saya bakalan merasa lebih happy aja sih untuk ngikut hari raya Idul Adha kita. Nah, bagi kalian yang belum tahu hari raya Idul Adha itu, karena yang udah saya ceritain juga tadi, kalau di hari raya Idul Adha itu kita bakalan ada segi perbedaan dengan hari raya Idul Fitri. Kalau di Idul Fitri itu paginya kita bakalan makan dulu, terus sholat, terus salam silaturahmi gitu. Kalau di Idul Adha enggak, paginya itu kita enggak bakalan makan, langsung aja pergi untuk sholat Idul Adha bareng-bareng dengan umat muslim lainnya di masjid terdekatnya kita. Terus setelah sholat bakalan ada pemotongan hewan kurban kayak gitu sob. Nah, hewan kurbannya ini macam-macam sih ya. Kalau di tempatannya saya itu kebetulan kita atau orang-orang itu pakai daging sapi gitu. Kalau nggak sapi, ya banyaknya sih sapi sih yang dipakai. Tapi kadang juga ada yang pakai kambing gitu lah kan ya. Tergantung gitu. Jadi kalau di tempatannya saya itu, di Padang Sidimpuan, Batu Dua gitu, kita itu biasanya pakai daging sapi. Satu daging sapi itu untuk 7 anggota kurban kayak gitu sih. Kemarin saya dengar salah satu ceramah Ustadz waktu saya itu ikutan sholat Jumatan. Katanya itu ya boleh sah-sah aja sih kayak gitu. Tapi kalau kita mau cari afdolnya itu sebenarnya pakai lebih bagus itu pakai daging kambing kayak gitu. Karena alone yang dilihat itu kan ketulusan kita untuk berkurban gitu, untuk korib, untuk memerdekatkan diri gitu kan sama aduh, di podcast ala-ala ini juga batuk sob. Ya untuk memperkedekatkan diri dengan Tuhan gitu kan ya. Jadi ya terlepas dari itu semua, kita cuman ya enjoy aja baca beberapa artikel di sini sob ya. Jadi kalau kalian itu ada yang punya rezeki untuk berlebih, apalagi teman-teman yang suka goes, bagi kalian yang muslim, jangan cuman bisa upgrade sepeda, beli sepeda baru, beli furnitur baru, aksesoris baru untuk sepeda kalian. Jangan, sesekali kalian juga harus nyisihin duit untuk ya sekedar berkurban kayak gitulah, berbagi rezeki dengan orang-orang yang ada di sekitaran kalian. Rasanya itu lebih sadu sob. Salah satu pemimpin Oracle juga pernah bilang kayak gini, wealth doesn't bring you into happiness. Kalau kekayaan itu nggak bakalan bawain kita ke kebahagiaan, but giving will do. Tapi kalau memberi itu bakalan ngasih kamu suatu kebahagiaan. Jadi buat kamu yang punya rezeki berlebih, ya sisihinlah uangnya untuk berkurban dan berbagi dengan orang-orang. BTW, kalau kamu yang punya darah tinggi, nggak usah khawatir ya dengan daging kurban, karena daging kurban itu nggak bakalan menyebabkan kamu darah tingginya naik gitu, nggak usah khawatir soal itu. Enjoy aja sama daging kurbannya, enjoy, nikmatin aja daging kurbannya, nggak usah takut, karena daging kurban itu nggak bakalan menyebabkan kamu darah tinggi. Jadi enjoy aja, itu salah satu khasiat dari daging kurban sih. Nah, di sini kalau saya jumpain dari Tribun Kesehatan, nah di sini katanya apa ya? Rosihan Anwar, sarjana gizi atau ahli gizi dari Banjarmasin, dalam opininya di Banjarmasin Post, mengungkapkan bahwa Idul Adha hampir seluruh masyarakat menikmati daging kurban.
Actually yes. Dan bagi masyarakat kita memang masih dalam kekurangan untuk bisa mengkonsumsi daging setiap hari. Belum tentu bisa. Ya benar juga sih, apalagi di saat sekarang masih masa pandemi gitu kan ya. Padahal konsumsi protein yang berasal dari hewani seperti daging sapi, daging kerbau, daging kambing, atau daging yang lainnya sangatlah penting. Bahkan sumber protein hewani mengandung protein esensial yang tidak terdapat dalam nabati. Terus di sini bla 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 dijelasin banyak tapi saya malas membacanya. Jadi kalau kamu soal daging kurban itu gak usah khawatir sob. Makan aja tapi secukupnya, jangan berlebihan juga ya. Makan aja daging kurbannya secukupnya. Nah, kalau kita sih biasanya kalau sebelum makan daging kurban ya pastinya dimotong daging kurbannya dulu lah kan ya. Di daging bukan motong sih tepatnya, disembeli daging kurbannya dulu. Terus ada niat untuk menyembelihnya ya itulah. Dan biasanya sih orang-orang yang berkurban juga datang melingkar melihat hewan kurbannya itu yang bakalan disembelih kayak gitu. Nah, di sini saya mau ini apa sih nih? Di sini ada niat soal Idul Adha. Nah, untuk kamu yang mungkin karena ini sholat Idul Adha ini dilaksanakan 1 kali 1 tahun, dan kamu harus ikut sih, jangan gak ikut. Kecuali perempuan yang ada kendala untuk melaksanakan sholatnya, nggak apa-apa. Nah, untuk kamu yang mungkin lupa mengenai niat sholat Idul Adha, saya ingatin lagi, saya bantu bacain, saya bantu ingatin di sini. Niatnya adalah usolli sunnatan Idul Adha rakaataini makmuman, kalau kamu makmum lillahi ta'ala. Itu aja sih, simple. Jadi kalau kita imam ya imaman lillahi ta'ala. Nah, gitu sih yang ya simpel aja. Jadi kalau kamu lupa niatnya, ingat aja usolli sunnatal Idul Adha rakaataini makmuman, sebagai makmum lillahi ta'ala. Jadi ya sih. Jadi kalau soal Idul Adha ini hampir sama dengan Idul Fitri ya, kita laksanain di pagi-pagi sekali. Biasa sih kalau tempatannya saya itu kita sekitaran jam 7 udah start dan bakalan selesai dikira-kira pukul 8 kayak gitu lah ya. Nggak lama-lama juga lagi melaksanakan sholat Idul Adha ini, jadi enjoy lah, nikmatin aja perjalanannya, enjoy dan ya sekedar menambah iman kayak kita. Oke teman-teman, untuk mengenai daging hewan kurbannya tadi itu saya dapat artikel baru ini, sejarah kurban, nggak mau baca juga karena kalian pasti sudah tahu ya mengenai sejarah kurban. Baik kamu yang nggak tahu ya, buat aja di kolom komentar, nanti kita bakalan diskusiin mengenai sejarah hewan kurban kalau kamu yang belum tahu. Nah, ini dari solusisehatku.com. Di sini katanya manfaat daging kambing kurban untuk kesehatan itu yang pertama menjaga kesehatan tulang, kedua mencegah kanker, ketiga kesehatan jantung, keempat menurunkan berat badan, kelima mencegah anemia, keenam mencegah bayi lahir cacat, ketujuh mengurangi nyeri haid, 8 menjaga kesehatan kulit, 9 mencegah autisme, 10 mencegah stres dan depresi, 11 mencegah kesehatan otak, dan 12 mencegah stroke, 13 mencegah ginjal, 14 sumber energi, dan ke-15 meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Jadi itu sih manfaat dari hewan kurban ini yang saya baca dari solusisehatku.com. Oke sob, mungkin udah banyak ya bincang-bincang basi, bincang-bincang yang saya bawain kali ini. Kalau kamu punya pertanyaan atau sekilas mengenai apapun di podcast ala-ala kita hari ini, buat aja di kolom komentar. So enjoy and thank you. Kita bakalan jumpa di lain kesempatan lainnya lagi. Bla 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 bla. So enjoy dan masih bersama saya Sepeda Dul. Saya sih sebenarnya Dul ya. Nama saya kan Abdul ya, Dul. Enjoy aja dan sampai jumpa lagi. So see you. Goodbye.